Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Siti Hamidah. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Pembahasan yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Menurut Robin J.G., komunikasi merupakan suatu kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran dan perasaan. Komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan komunikasi. Yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, memengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan. Yang keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Yang kelima, berhubungan dengan orang lain. Keenam, menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, mencapai sebuah tujuan. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipenuhi oleh karyawan. Yang kedua, sebagai motivasi. Komunikasi membantu berkembangnya motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, sebagai pengungkapkan emosional. Bagi banyak karyawan kelompok kerja, mereka merupakan sumber utama untuk interaksi sosial. Yang keempat, sebagai informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Jika salah satu elemen komunikasi tidak ada, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Komponen yang pertama yaitu pengirim, yaitu seorang yang mempunyai kebutuhan atau informasi. Yang kedua, pengodean, yaitu pengirim mengodekan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, pesan, bahwa pesan dapat dalam segala bentuk, biasanya dapat dirasakan atau dapat dimengerti. Yang keempat, saluran adalah cara mentransmisikan proses, misalnya kertas untuk surat, udara untuk kata-kata, atau ponsel. Yang kelima, penerima adalah orang yang menafsirkan pesan penerima. Yang keenam, penafsiran kode adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi. Yang ketujuh, umpan balik adalah perbalikan dari proses komunikasi di mana reaksi komunikasi pengirim dinyatakan. Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan di mana yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas. Yang kedua, hambatan dari simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan belum jelas. Yang ketiga, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media. Misalnya gangguan sinyal, gangguan suara, gangguan aliran listrik. Yang keempat, hambatan dalam bahasa adalah hambatan yang terjadi dalam menafsirkan pesan oleh penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima pesan, kurangnya perhatian pada saat mendengarkan pesan, dan berprasangka yang kurang jelas atau keliru. Yang keenam, hambatan dalam memberikan balikan, yaitu balikan yang tidak diberikan, tidak menggambarkan informasi apa adanya tetapi memberikan interpretasi yang tidak tepat waktu, tidak jelas, dan sebagainya. Komunikasi dalam Islam. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk berkomunikasi dengan efektif, sebagaimana dikemukakan bahwa salah satu faktor keberhasilan Nabi dalam menyampaikan dakwahnya yaitu dengan komunikasi. Maka komunikasi efektif harus diperhatikan isi pesannya supaya tidak berlebihan dan tidak terlalu singkat. Dalam Islam, perkataan yang baik atau tutur kata yang sopan disebut dengan qaulan sadidan, yaitu ucapan atau pembicaraan yang benar baik dari segi isi maupun tata bahasa.
Nabi pernah bicara kepada Aisyah dan kemudian diceritakan kembali oleh Aisyah kepada sahabatnya. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun Rasulullah berbicara dengan nada pelan, dengan perkataan yang jelas, lagi terang dan mudah dihafalkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.